Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah, ngopi dulu pagi-pagi. Seperti biasa, kopi pahit tanpa gula. Terima kasih ya Sobat Football United yang juga sudah memberikan komentar, memberikan saran nih. Bang, coba kopi ini, coba kopi itu. Wah, mantap. Terima kasih banyak. Gue sorry. Gue memang sangat suka kopi hitam tanpa gula, dan juga beberapa gaya penyajian kopi lainnya, tapi intinya adalah tanpa gula. Gak akan bahas kopi juga sih sebenarnya. Jadi gue akan bahas Marcus Rashford, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya ya. Nah, Marcus Rashford ini memang menarik menurut gue karena sudah beberapa kali sebenarnya dibahas di channel ini juga. Dan yang terbaru, Marcus Rashford ini sudah ikut latihan kembali di Carrington. Kalau tidak salah di pertandingan tanggal 13 menghadapi Leeds United di pre-season di Dublin, di Irlandia. Manchester United ini akan lebih komplit lagi, dan Marcus Rashford punya peluang besar akan ikut serta di pertandingan tersebut. Marcus Rashford bahkan sudah mendapatkan nomor di jersey untuk musim ini sekaligus juga menjawab teka-teki kalau memang dia akan kembali, dia akan pakai nomor berapa ya, karena nomor 10 yang dipakai sebelumnya ini sudah dimiliki oleh Matheus Cunha. Ternyata nomor 14, nomor yang kebetulan juga lowong dan yang juga dipakai oleh Marcus Rashford di Barcelona. Jadi mungkin ada semacam kayak harapan akan melanjutkan performa yang cukup bagus sebenarnya Marcus Rashford di Camp Nou ya. Nah, namun demikian Fabrizio Romano di update terbarunya terkait dengan Marcus Rashford ini tetap juga menyertakan bahwa Marcus Rashford sudah mendapatkan nomor baru, akan masuk ke proyeksi skuad musim ini, ikut persiapan. Tapi kalau ada tawaran besar dari klub besar Eropa, top European club ya, Marcus Rashford bisa saja pergi meninggalkan Manchester United. Nah, menyambung kabar tersebut, gue juga mendapatkan informasi kalau Fenerbahce dari Turki ini ya mereka masih terus memantau situasi Marcus Rashford. Mereka minat untuk mendatangkan Marcus Rashford, tapi memang masih belum ada pembicaraan yang lebih terdepan ya terkait dengan Marcus Rashford ini. Itu yang disebutkan oleh salah satu sumber yang gue baca nih terkait dengan Fenerbahce dan juga Marcus Rashford. Ada juga analisa-analisa di sosial media terkait dengan klub-klub Eropa dan keadaannya saat ini ya terkait dengan Marcus Rashford ini, semacam kayak membahas peluang apakah mungkin Marcus Rashford ini diminati oleh salah satu klub besar Eropa seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Ini menjadi salah satu peluang misalnya Marcus Rashford untuk cabut, dan ini merupakan sebuah analisa sih menurut gua ya terkait dengan minat dari klub-klub Eropa. Keadaannya sampai saat ini belum ada situasi yang konkret terkait dengan minat klub besar Eropa, top klub di Eropa ya. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan informasi dari Fabrizio Romano, Fenerbahce, ya peluang bagi Manchester United untuk bersama dengan Marcus Rashford musim ini menurut gua terbuka. Nah, Manchester United sendiri dengan kembalinya ke Champions League, mereka yang sempat memberikan diskon ya pembayaran gaji kepada skuadnya musim lalu karena tidak berlaga di Eropa. Musim ini mereka membayar kembali penuh gaji-gaji tersebut, sehingga pengeluaran klub menjadi cukup besar nih, termasuk juga untuk Marcus Rashford ya, karena memang Marcus Rashford menjadi salah satu dari penerima gaji tertinggi. Dan itu keadaan finansial yang menurut gua, dan gua juga sempat bahas dan akan gua ulangi lagi saat ini, bahwa situasi finansial ini nampaknya menjadi salah satu pendorong utama Manchester United tetap membuka pintu keluar bagi Marcus Rashford. Nah,
bagaimana kalau Marcus Rashford tetap stay di Manchester United? Apakah hal ini hal yang positif? Apakah hal ini hal yang negatif? Ya menurut gue dua sisi itu bisa saja terjadi. Namun kuncinya ada di Marcus Rashford sendiri ya. Bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia menyikapi situasi saat ini di skuad Manchester United. Misalnya, dia menerima gaji tertinggi, tapi dia bukan menjadi pilihan utama, satu-satunya pilihan utama di posisi serang sayap kiri, misalnya seperti itu. Lalu nomor 2, dia bukan satu-satunya pemain yang menjadi ikon dari Manchester United saat ini. Jadi keadaannya juga seperti itu. Dan dia harus menerima fakta-fakta itu ya. Walaupun kesempatan dia bermain di Manchester United musim ini terbuka, mungkin tidak selalu sebagai starter, bisa jadi juga dari bangku cadangan, atau dia tampil tapi tidak penuh, dan ini juga harus diterima oleh Marcus Rashford. Menurut gue seperti itu. Bagaimana dia tetap tampil maksimal dengan keadaan-keadaan tersebut, itu merupakan tantangannya. Lalu juga situasi ini terjadi setelah Piala Dunia. Artinya mungkin sebelumnya dia ada motivasi besar ya untuk bisa masuk ke skuad Piala Dunia dan segala macam. Ini sudah berakhir. Jadi saat ini adalah tentang Marcus Rashford dan Manchester United. Kalau dia bermain di Manchester United, dan ini kan yang menjadi sorotan banyak pihak, banyak fans sebelum Marcus Rashford itu meninggalkan Manchester United di periode dari Ruben Amorim. Ya, terkait dengan Ruben Amorim juga menarik ya. Salah satu hal yang kalau gue juga berusaha ingat-ingat, correct me if I'm wrong ya, tolong koreksi gue kalau salah. Salah satu alasan besar kenapa kok Ruben Amorim ini dalam tanda kutip menyingkirkan Marcus Rashford, karena dia tidak happy dengan attitude dari Marcus Rashford di Carrington dan juga di lapangan pertandingan. Dia dianggap tidak sungguh-sungguh ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di lapangan pertandingan juga dia sering menerima kritik ya kan, terkait dengan dalam tanda kutip malasnya Marcus Rashford ini untuk melakukan gerakan defensif. Jadi sebagai sayap serang sebelah kiri di sistem permainan dari Ruben Amorim, dia dituntut untuk juga bergerak aktif, bertahan. Nah, ini kan sebenarnya juga sama situasinya dengan sistem permainan dari Michael Carrick. Kalau kita lihat bagaimana Matheus Cunha berposisi di sayap serang sebelah kiri maupun juga Patrick Dorgu, ya mereka juga dituntut untuk turun ketika Manchester United itu kehilangan bola. Mereka juga dituntut untuk melakukan pressing ketika Manchester United kehilangan bola. Dan itu juga merupakan salah satu hal yang memang diharapkan sih kalau menurut gue, atau katakanlah direncanakan dalam sebuah taktik Michael Carrick. Ketika menghadapi PSG misalnya, gol penyama kedudukan di preseason kemarin ini, pertandingan terakhir, gol penyama kedudukan itu kan juga karena adanya pressing dari sektor sayap yang kebetulan dilakukan oleh sayap kanan. Yang bukan tidak mungkin itu juga diharapkan dari sektor sayap serang sebelah kiri yang ditempati oleh Marcus Rashford. Jadi memang ada tuntutan-tuntutan tertentu. Nah, gue sebenarnya yakin bahwa Marcus Rashford tuh punya kapasitas untuk melakukannya. Tinggal mau tidak dia melakukannya. Karakternya itu harus muncul. Dan menurut gue di situ salah satu tantangannya. Saat ini dengan asumsi Marcus Rashford kembali ke Manchester United, salah satu pemain yang memiliki atensi besar dari para fans ya Manchester United, termasuk juga dari gue ya, Marcus Rashford ini. Karena ini semacam kayak kesempatan kedua, ini semacam kayak nyawa kedua dalam tanda kutip dari seorang Marcus Rashford. Dan kalau kita lihat kemasan packaging dari Marcus Rashford kembali ke Manchester United, katakanlah seperti itu, ini kan bukan karena, tolong gue koreksi kalau gue salah ya, bukan karena dua pihak Manchester United dan juga Marcus Rashford sama-sama ingin kembali gitu loh. Mungkin iya, tapi bukan itu faktor terbesar. Faktor terbesar adalah situasi bahwa tidak ada klub besar Eropa yang menginginkan Marcus Rashford, dan Marcus Rashford juga hanya ingin keluar dengan syarat-syarat tertentu.
Ya itu tadi salah satunya juga klub besar Eropa. Lalu tawaran besar juga yang datang untuk Manchester United ini tidak ada yang konkret gitu loh. Bahwasannya di awalnya keduanya sama-sama ingin berpisah. Nah ini menarik sih menurut gue. Nah kita lihat lah. Gue dalam posisi kalau seandainya ditanya apakah dia bisa memberikan kontribusi segala macam dan lain-lain, ya faktornya Marcus Rashford sendiri. Dan kalau memberikan prediksi apakah Rashford bisa kembali seperti Rashford sebelumnya, gue berharap iya. Walaupun tentu saja gue juga menyimpan sedikit keraguan nih. Karena itu tadi keadaan yang tidak sama. Tapi ya semoga Rashford bisa lebih dewasa. Dia tuh pemain yang bagus menurut gue secara teknis individu ya. Dan itu sudah pernah dibuktikan di Manchester United beberapa musim sebelumnya, dimana dalam satu musim dia mencetak banyak gol. Ya kan, gue masih ingat di musim pertama dari Erik ten Hag tuh. Luar biasa Marcus Rashford. Sebentar gue bahkan ingin melihat rekornya dari seorang Marcus Rashford. Bahkan ketika di Barcelona pun dia juga memperlihatkan kapasitasnya. Dia tampil di kompetisi yang baru di luar negeri, di klub besar raksasa Eropa juga dia ya bisa mencetak 8 gol di La Liga, 7 assist. Jadi 15 gol Barcelona musim lalu di La Liga itu kontribusi dari Marcus Rashford, gol dan juga assist. Marcus Rashford sempat mencetak 17 gol di musim 2022-2023 ya, dalam satu musim. Dan secara total memberikan sumbangsi kontribusi 22 gol dengan 5 assist dan 17 gol itu di Manchester United. Angka yang luar biasa sih menurut gua. Dan musim lalu pun dia juga ikut terlibat di 32 pertandingan bersama dengan Barcelona. Angka yang juga sangat tinggi. Kita lihat akan seperti apa, tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kira-kira Marcus Rashford bisa tidak nih? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.